Halo, selamat berjumpa kembali untuk Anda. Dan tentunya banyak terima kasih untuk Anda yang telah subscribe di channel ini. Buat yang belum, mari untuk bergabung juga bersama kami di channel ini. Hari ini saya akan mengulas mengenai tempat tumbuhnya rumput laut, tentu saja di laut, yang rasanya asin. Tahukah kamu mengapa air laut rasanya asin? Sekitar 72% permukaan bumi tertutup air. Dari total tersebut 96,5% air di bumi merupakan lautan. Air laut bisa tetap asin meskipun banyak sungai mengalir dan bermuara ke lautan. Mengutip situs Woods Hole Oceanographic Institution, rata-rata air laut mengandung sekitar 3,5% garam. Garam itu membuat air laut lebih padat daripada air tawar. Bahkan kepadatan yang meningkat membuat manusia, hewan, dan benda lain bisa lebih mengapung di air laut. Rasa asin air laut, yang oleh para ilmuwan disebut salinitas, memiliki variasi di seluruh lautan. Misalnya, cenderung lebih rendah di dekat ekuator dan kutub. Tapi salinitas meningkat di beberapa lautan, seperti Mediterania, yang lebih asin daripada bagian lautan lainnya. Perbedaan air laut yang kadang tidak begitu asin bahkan dikalahkan oleh beberapa danau, seperti Danau Mono di California dan Laut Kaspia di Asia, yang masih lebih asin. Bagaimana air laut bisa asin? Air laut asin karena mengandung garam-garam mineral seperti natrium, klorida, magnesium, dan berbagai senyawa lainnya. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai proses geologis dan geokimia yang terjadi di permukaan bumi selama jutaan tahun. Beberapa alasan mengapa air laut menjadi asin adalah sebagai berikut. 1. Erosi dan pelarutan, air hujan dan aliran sungai membawa mineral dari daratan ke laut. Proses ini menghasilkan penambahan garam-garam ke dalam air laut karena mineral tersebut larut dalam air. 2. Aktivitas vulkanik, letusan gunung berapi dan aktivitas vulkanik melepaskan mineral-mineral ke dalam air laut, termasuk sulfur, klorida, dan berbagai unsur lainnya yang meningkatkan tingkat salinitas air laut. 3. Penguapan, ketika air laut menguap, garam-garam yang ada di dalamnya tetap tinggal, sehingga meningkatkan konsentrasi garam dalam sisa air laut. 4. Penyaringan organisme laut. Organisme laut seperti hewan plankton dan invertebrata sering mengambil mineral-mineral dari air laut untuk membangun cangkang dan kerangka mereka sendiri. Ketika mereka mati, sisa-sisa ini dapat meningkatkan kandungan garam dalam air laut. 5. Kontaminasi saluran darat. Aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, pertanian, dan perkotaan dapat mencemari air sungai dan sungai bermuara ke laut dengan berbagai zat kimia, termasuk garam-garam tambahan. Akumulasi semua faktor ini seiring waktu menyebabkan air laut memiliki rasa asin yang khas. Kandungan salinitas yang tinggi juga memengaruhi ekosistem laut dan memberikan habitat bagi berbagai spesies organisme yang telah beradaptasi dengan kondisi air asin. Melansir Natural History Museum, UK, air laut yang asin atau salinitas laut, yang terutama adalah disebabkan oleh hujan yang mencuci ion mineral dari daratan menjadi air. Prosesnya dimulai saat karbon dioksida di udara larut ke dalam air hujan, membuatnya sedikit asam. Saat hujan turun, ia menghancurkan bebatuan, di mana bebatuan ini adalah sumber utama garam yang terlarut dalam air laut. Bebatuan yang hancur karena hujan melepaskan garam mineral yang terpisah menjadi ion. Ion-ion ini terbawa air limpasan dan akhirnya mencapai lautan. Natrium dan klorida, konstituen utama dari jenis garam yang digunakan dalam memasak, membentuk lebih dari 90% dari semua ion yang ditemukan di air laut. Sekitar 3,5% dari berat air laut berasal dari garam terlarut. Beberapa ion mineral digunakan oleh hewan dan tumbuhan laut, mengeluarkannya dari air. Mineral sisa telah menumpuk dalam konsentrasi selama jutaan tahun. Gunung berapi bawah air dan lubang hidrotermal di dasar laut juga dapat melepaskan garam ke laut. Oleh karena itu, perairan yang terisolasi dapat menjadi sangat asin, atau hipersalin, melalui penguapan. Laut mati adalah contohnya. Kandungan garamnya yang tinggi meningkatkan kerapatan air, itulah sebabnya orang lebih mudah mengapung di laut mati daripada di lautan. Oke teman-teman, sampai di sini kembali perjumpaan kita di hari ini, semoga bisa bermanfaat dan senantiasa supportnya juga buat channel ini, Edwin Poluan Channel. Terima kasih.